Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang SPSS. Jadi kita akan belajar, jadi kita akan fokusnya bukan gimana kita cara menggunakan SPSS, gimana cara kita pakai SPSS untuk mengerjakan sesuatu, tapi di sini kita akan fokus hanya gimana cara membaca hasil output SPSS. Jadi interpretasi dari segala macam hasil yang ada dari SPSS. Jadi di sini yang pertama kita akan belajar tentang validitas dan reliabilitas. Sebuah instrumen dalam penelitian harus memiliki validitas dan reliabilitas, jadi harus valid dan reliable. Alat ukur tersebut harus diuji layak atau tidaknya yang digunakan dalam penelitian. Biasanya dalam hal ini kita menggunakan kuesioner. Jadi kita harus menguji apakah kuesioner itu layak atau tidak dipakai untuk penelitian dengan cara lihat validitas dan reliabilitasnya. Yang pertama, validitas. Validitas adalah ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur. Jadi di sini suatu kuesioner atau suatu instrumen penelitian itu dikatakan valid jika terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Bagian-bagiannya itu biasanya adalah poin per poin pertanyaan. Di sini suatu pertanyaan, jadi pertanyaan ada di kuesioner kita nyatakan valid jika nilai R itu lebih dari 0,3. Kalau R-nya kurang dari 0,3 berarti nggak valid. Artinya butir pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa butir pertanyaan tersebut sudah tepat untuk mengukur konsep. Jadi misalnya dari beberapa pertanyaan yang kita berikan, R-nya yang lebih dari 0,3 itu adalah tepat untuk mengukur konsep, sedangkan sisanya tidak. Yang berikutnya adalah reliabilitas. Di sini reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur dan menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang berulang kali. Di sini instrumen dikatakan reliable jika nilai alpha Cronbach atau Cronbach alfanya itu lebih dari 0,7. Artinya bahwa secara keseluruhan instrumen tersebut jika diujikan pada orang yang sama pada waktu yang berbeda dan orang berbeda, hasilnya tetap reliable. Maka instrumen tersebut layak digunakan untuk instrumen penelitian. Jadi mau diujikan kapanpun dengan siapapun itu hasilnya masih relatif sama. Itu berarti instrumennya reliable. Nah, dari sini kita akan lihat ke SPSS outputnya yang saya share kemarin. Jadi di sini file yang pertama ada reliabilitas dan validitas. Datanya kurang lebih kayak gini. Jadi ada butir pertanyaan 1 sampai 10, lalu ada responden 1 sampai 20. Ini adalah data yang kita peroleh. Biasanya ini adalah skala kayak misalnya ya setuju, tidak setuju, sangat setuju, seperti itu. Output SPSS-nya kita peroleh seperti ini. Ini adalah jumlah datanya. Jadi ada 20 data di sini, masuk 10%. Lalu di sini ada 2 tabel lagi, yaitu tabel reliability statistik. Di sini kita akan dapat apakah nilai reliabilitasnya, Cronbach alpha di sini. Lalu di sini item total statistics di sini untuk validitasnya. Kita lihat yang ini. Oke. Pertama, reliabilitas itu adalah dari koefisien Cronbach alpha. Cronbach alpha di sini kita punya 0,805. Karena dia lebih dari 0,7, maka instrumen reliable. Artinya instrumen jika digunakan dalam waktu yang berbeda dengan orang yang sama hasilnya tetap. Untuk validitas, kita lihat nilai dari corrected item total correlation. Jadi kita lihat dari kolom ini, kolom ke-2 dari kanan. Di sini, dari 10 butir pertanyaan 5 dan 6 tidak valid karena kurang dari 0,3. Jadi kalau kita lihat ini semua, hanya pertanyaan 5 dan 6 yang nilainya kurang dari 0,3. Berarti pertanyaan 5 dan 6 itu tidak valid. Sedangkan pertanyaan 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan 10 itu adalah pertanyaan yang valid. Berarti butir pernyataan yang valid dapat digunakan untuk instrumen penelitian. Jadi di sini misalnya kita punya 10 pertanyaan, kita cek validitasnya, ternyata 2 nggak valid. Berarti dari 10 pertanyaan itu kita hanya bisa pakai 8. Yang 2 nggak bisa kita pakai, kayak gitu. Jadi misalnya kita punya 15 pertanyaan, ada 3 nggak valid, berarti 12 yang bisa kita pakai, kayak gitu. Jadi dari sini kita dapat validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, di sini kita juga bisa melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis yang kita lakukan dari hasil output SPSS. Yang pertama adalah uji koefisien korelasi.
Di sini uji koefisien korelasi ada dua, jadi ada sederhana dan ada ganda. Jadi sama kayak kemarin, kita punya korelasi sederhana, regresi sederhana, korelasi ganda, regresi ganda. Jadi kalau yang sederhana itu hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan untuk regresi dan korelasi ganda berarti ada lebih dari satu variabel bebas untuk satu variabel terikat. Jadi H0-nya pun beda. Kalau koefisien korelasi sederhana, ujinya hanyalah tidak ada hubungan yang signifikan dan terdapat hubungan yang signifikan. Sedangkan untuk uji koefisien korelasi parsial, di sini kita bilang tidak ada hubungan signifikan antara variabel bebas dengan salah satu variabel terikat dengan menganggap variabel lain konstan. Jadi misalnya kita punya 3 variabel, satu variabel bebas, dua variabel bebas, satu variabel terikat. Berarti uji koefisien korelasi parsial itu hanya misalnya kita lihat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, di mana variabel bebas kedua kita anggap konstan, kayak gitu. HA-nya sama, jadi kita tinggal hilangkan kata tidak, jadi terdapat hubungan yang signifikan. Lalu untuk uji berikutnya kita bisa melakukan uji T dan uji F. Untuk uji F, dia hanya bisa dilakukan di regresi dan korelasi ganda. Jadi di sini uji T itu sama, jadi tidak ada pengaruh yang signifikan untuk H0 dan terdapat pengaruh yang signifikan untuk HA. Untuk uji F di sini dinyatakan H0-nya adalah semua variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan variabel terikat. Jadi biasanya uji F itu dilakukan sebelum uji T. Jadi uji F itu kita mau ngecek apakah ada variabel-variabel bebas itu yang punya pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, setelah kita tentukan, oh ternyata HO-nya ditolak berarti kan terdapat minimal satu variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan dalam menjelaskan variabel terikat. Baru kita lakukan uji T. Di uji T ini kita lihat, oh variabel mana sih yang punya pengaruh? Apakah salah satu, apakah dua-duanya, atau mungkin kalau variabel bebasnya 3, apakah tiga-tiganya? Kayak gitu. Nah, di sini langsung kesimpulan, tingkat signifikannya nanti kita peroleh dari data tabel. Jadi nanti stepnya berkurang banyak. Jadi kita nggak punya statistik uji dan lain sebagainya. Kita cuma punya 3 langkah, yaitu langkah rumusan hipotesis H0 HA, lalu langkah yang kita ambil angkanya dari tabel, lalu selanjutnya kita ambil kesimpulan. Di sini semua sama. Jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan. Tidak terdapat hubungan apa? Tinggal ambil di H0 dan HA gitu. Kalau kurang lebih dari 0,05, berarti H0-nya diterima. H0-nya diterima artinya apa? Kita tinggal baca lagi juga ke H0 dan HA-nya. Contohnya kita ambil dari file ini. Nah, di sini saya punya soal. Ini untuk regresi dan korelasi sederhana. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan, info yang bisa kita dapatkan dari output SPSS. Jadi di sini yang pertama adalah lakukan pengolahan data SPSS, koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi yang kemarin kita lakukan manual bisa kita cari juga di SPSS. Lalu apakah terdapat hubungan signifikan antara media sosial dan personal branding? Ini uji korelasi. Seberapa besar kontribusi media sosial terhadap personal branding? Ini adalah koefisien determinasi. Uji T, lalu persamaan regresi. Jadi persamaan regresi juga bisa dilakukan. Oh ya, sebelumnya ini adalah data tentang pengaruh media atau media sosial dalam personal branding seseorang. Jadi di sini variabel bebasnya adalah media dan variabel terikatnya adalah personal branding. Oke, untuk output SPSS ada tabel correlation, lalu tabel variables entered. Untuk mengetahui, misalnya kalian nggak ada penjelasan di atas, kalian bisa lihat di sini variabel dependentnya apa. Jadi di sini ada dependent variable gitu. Lalu selanjutnya ada tabel media summary. Di sini ada model summary. Di sini ada tabel ANOVA. Lalu ada tabel koefisien. Untuk pertama, kita mau ngecek koefisien korelasi, kita lihat dari tabel correlations. Di tabel correlation tadi, di sini korelasinya adalah kita ambil yang ini, Pearson correlation. Jadi Pearson correlation ini antara personal branding dengan media diperoleh 0,943. Mau kita baca yang di sini juga sama. Korelasi antara media dengan personal branding hasilnya juga sama 0,943. Jadi di sini artinya kita punya R itu sama dengan 0,943 yang kuat dan positif. Kuat karena dia mendekati 1,
positif karena nilainya juga positif. Jadi kalau nilainya R-nya negatif, ya nanti berarti kuat dan negatif, atau sedang dan negatif, dan seterusnya. Untuk uji koefisien korelasi, rumusan hipotesisnya itu berarti tidak terdapat hubungan antara media sosial dengan personal branding, sedangkan HA-nya terdapat hubungan antara media sosial dengan personal branding. Statistik ujinya, nilai signifikan ini kita ambil sama dari tabel correlation. Jadi nilai signifikannya itu di sini. Jadi karena H0 HA-nya adalah terdapat hubungan dan tidak terdapat hubungan, maka di sini ujinya adalah uji dua arah. Makanya signifikan two tail. Two tail itu adalah uji hipotesis dua arah. Di sini ketemu signifikannya adalah 0,00. Berarti angkanya sangat kecil, mungkin 0,001 atau 0,00005 kayak gitu. Jadi angkanya sangat kecil. Nah, di sini karena 0,00 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. H0 ditolak artinya terdapat hubungan antara media sosial dengan personal branding, kayak gitu. Selanjutnya untuk koefisien determinasi, kita ambil dari tabel model summary. Tabel model summary yang mana? Ini, tabel model summary. Di sini R-nya itu sama dengan R yang di sini. R yang di sini sama. Untuk R square-nya itu kita nggak perlu ngitung, tapi kita harus ingat bahwa R square itu bentuknya persentase. Jadi angka berapapun yang kita dapat di sini kita ubah jadi persentase. Jadi di sini kita dapat 0,889. Berarti R square itu sama dengan 0,889 atau 88,9%. Artinya, kontribusi media sosial dalam menjelaskan personal branding sebesar 88,9%, dan sisanya 11,1% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi ini media sosial adalah variabel bebas, personal branding adalah variabel terikat, lalu 88,9% diperoleh dari R square, 11,1% dari 100 dikurangi 88,9%. Selanjutnya untuk uji T rumusan hipotesisnya saya ubah sedikit menjadi beta sama dengan 0 dan beta tidak sama dengan 0. Beta sama dengan 0 itu artinya koefisien dan konstanta, jadi di sini yang kita uji adalah koefisien dan konstanta, tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan beta tidak sama dengan 0 artinya koefisien korelasi atau konstanta memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai statistik uji kita peroleh dari tabel koefisien, tabel yang terakhir. Nah, karena ujinya T, gampangnya adalah uji T, berarti kita ambil signifikannya di sebelah T, angka yang ini. Lalu mana yang dipakai yang mana? Ini konstan, berarti signifikan dari konstan adalah 0,501. Sedangkan signifikan dari media adalah 0,00. Berarti diperoleh signifikan konstanta 0,051 itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sedangkan untuk koefisien media, signifikannya adalah 0,000, maka dia kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya, koefisien konstanta tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan persamaan regresi. Sedangkan koefisien media memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan persamaan regresi. Jadi kesimpulannya kalau diterima berarti dia tidak punya pengaruh, kalau H0-nya ditolak berarti dia punya pengaruh. Yang terakhir adalah persamaan regresi. Ini diambil dari tabel koefisien. Yang mana angkanya? Kita ambil angka yang unstandardized koefisien. Kita ambil B-nya. Di sini konstan adalah 9,149, media adalah 1,462. Sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah Y sama dengan 9,419 ditambah 1,462X. X ini berarti adalah media, Y ini adalah personal branding. Artinya, setiap kenaikan satu satuan media akan mengakibatkan kenaikan satu satuan personal branding sebesar 1,462 satuan. Di sini artinya, di sini adalah kenaikan itu berarti karena plus ini, kalau minus berarti minus. Minusnya biasanya dari tabel, jadi nggak akan berubah. Maka satu satuan, di sini satuannya saya nggak tahu apa, karena di soal tidak dikasih tahu, boleh ditulis satu satuan. Media itu adalah X, kenaikan itu karena ini plus, satu satuan personal branding itu Y, sebesar ini adalah koefisien dari X. Oke. Yang kedua, jadi di sini kita punya regresi dan korelasi sederhana dan regresi dan korelasi berganda. Untuk berganda, kita biasanya punya tabelnya 3 kolom kayak gini, minimal 3.
Di sini, situasi lingkungan dan iklim komunikasi mempengaruhi kinerja. Jadi ini variabel bebas, variabel terikat. Pertanyaannya di sini sedikit lebih banyak. Yang pertama adalah lakukan pengolahan data menggunakan SPSS, tidak perlu kalian lakukan karena hasilnya sudah ada. Lalu tentukan koefisien korelasi antara iklim, komunikasi, dan kinerja. Jadi ini hanya hubungan secara umum, tanpa kita mengganggu-gugat apa yang terjadi dengan variabel lainnya. Sedangkan untuk yang kedua adalah koefisien korelasi antara iklim komunikasi dengan kinerja, di mana situasi lingkungan dianggap tetap, kemudian ujilah. Yang ini berarti adalah untuk yang parsial, di mana kita hanya mau lihat korelasi antara dua variabel, satu bebas, satu terikat, di mana variabel lainnya itu kita anggap tetap. Yang selanjutnya adalah tentukan koefisien korelasi ganda. Jadi ini korelasi antara dua variabel, ini korelasi ganda. Jadi secara keseluruhan, semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu berapa besar kontribusi variabel? Ini adalah koefisien determinasi. Uji T dan uji F, boleh uji F dulu, boleh uji T dulu, nggak masalah. Dan yang terakhir persamaan regresi. Outputnya kita punya beberapa tabel. Ini tabel correlation semua variabel. Lalu ada correlation 2, di sini situasi lingkungan kita ambil tetap, jadi kita masukkan ke kontrol variabel. Lalu ini variabel yang diinput, jadi di sini variabel iklim komunikasi dan situasi lingkungan adalah variabel bebas, lalu kinerja adalah variabel tetap. Jadi kalau nggak diketahui variabel bebas dan tetapnya, kalian bisa lihat dari variabel entered ini. Model summary, lalu ada ANOVA, ada tabel koefisien. Lalu selanjutnya di sini kita punya scatter plot dari datanya. Lalu kita juga punya normal plot. Oke. Yang pertama, untuk koefisien korelasi antara iklim komunikasi kerja dan kinerja, di sini kita ambil dari tabel correlation pertama, jadi yang besar tadi. Nah, di sini kita bisa lihat iklim komunikasi dengan kinerja itu correlationnya 0,825. Mau dibaca dari sini juga boleh, kinerja, iklim komunikasi 0,825. Jadi dari sini kita melihat korelasi antara tiga variabel sekaligus. Kalau kita mau lihat korelasi antara situasi lingkungan dengan iklim komunikasi juga bisa, situasi lingkungan dengan kinerja juga bisa, kayak gitu. Kalau korelasi situasi lingkungan dengan situasi lingkungan otomatis satu, karena dengan dirinya sendiri, jadi pasti korelasinya penuh, kayak gitu. Jadi di sini diperoleh 0,825. Artinya apa? Di sini kita punya 0,825 berarti dia kuat dan positif karena dia mendekati 1. Selanjutnya untuk koefisien korelasi antara iklim komunikasi dan kinerja, di mana situasi lingkungan tetap beserta uji koefisien korelasi parsial. Di sini dua-duanya kita ambil dari tabel correlation kedua. Tabel kedua di sini itu ada situasi lingkungan kita anggap tetap, kita hanya lihat iklim komunikasi dengan kinerja. Di sini correlation-nya adalah 0,688. Significance-nya total itu 0,09. Jadi dua angka ini yang akan kita pakai. Nah, di sini R-nya itu adalah 0,88. Artinya di sini sedang dan positif. Jadi saya meralat perkataan saya minggu kemarin. Jadi yang kita anggap sedang itu kita potongnya ke 0,75 aja. Jadi itu benar-benar tengah-tengah antara 0,5 sama 1. Jadi kita anggapnya dia masuk sedang. Jadi kalau lemah juga kita ambilnya kurang dari 0,25 kayak gitu. Jadi mendekati 0. Untuk koefisien korelasi, uji hipotesisnya sama. Tidak terdapat hubungan antara iklim komunikasi kerja dan kinerja di mana situasi lingkungan dianggap tetap. Jadi kita hanya lihat iklim komunikasi dan kinerja, situasi lingkungan tetap. Ini tinggal dihilangin tidaknya, terdapat hubungan. Lalu statistik uji tadi kita peroleh angka 0,009. Dia kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat hubungan antara iklim komunikasi dengan kinerja di mana situasi lingkungan dianggap tetap. Selanjutnya untuk koefisien korelasi ganda dan koefisien determinasi ganda, ini dua-duanya kita peroleh dari tabel model summary. Tabel model summary yang mana? Yang ada di sini, ini model summary. Nah, dari sini
R yang ada di sini, kalau tadi kan R yang ada di sini sama kayak correlation yang ada di tabel begini. Kalau di sini enggak. Kalau R yang di sini itu adalah pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi beda. Sedangkan di sini R square-nya itu diperoleh dari R yang ini. Jadi yang akan kita ambil ini untuk koefisien korelasi ganda, ini untuk koefisien determinasi ganda. Diperoleh koefisien korelasi ganda adalah 0,888, artinya kuat dan positif. Jadi kalau misalnya nilainya negatif, pasti di tabel ada minusnya, tenang saja. Lalu untuk koefisien determinasi ganda 0,789 kita ubah jadi persentase 78,9%. Artinya, kontribusi situasi lingkungan dan iklim komunikasi dalam menjelaskan kinerja karyawan sebesar 78,9%. Sedangkan sisanya 21,1% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi di sini yang kita pakai adalah dua variabel bebas, situasi lingkungan dan iklim komunikasi. Jadi kedua-duanya. Dalam menjelaskan variabel terikat sebesar angka dari sini, sisanya diambil 100% kurangi 78,9. Untuk uji T, kita ambil dari tabel koefisien. H0 HA-nya sama, tapi statistik ujinya kita nambah 1, karena variabel bebasnya lebih dari 1. Angkanya sama kayak tadi, jadi kita ambil dari sini. Dari T, berarti kita lihat signifikansinya. Ada 0,625, 0,038, dan 0,09. Di sini berarti signifikans dari konstanta adalah 0,625. Lebih dari 0,05, H0-nya diterima. Sedangkan signifikan koefisien situasi lingkungan 0,036 kurang dari 0,05, H0 ditolak. Dan koefisien iklim komunikasi 0,009 kurang dari 0,05, maka H0-nya juga ditolak. Dari ini semua, maka kita dapat simpulkan bahwa koefisien konstanta tidak memiliki pengaruh karena H0-nya diterima dalam menjelaskan persamaan regresi. Sedangkan koefisien situasi lingkungan dan iklim komunikasi karena H0-nya ditolak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan persamaan regresi. Selanjutnya untuk uji F. Uji F ini kita ambil dari tabel ANOVA. H0-nya adalah semua variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan variabel terikat, dan HA-nya tinggal kita ganti terdapat minimal 1 karena kita nggak tahu berapa. Jadi di uji F ini kita belum tahu ada berapa variabel yang mempengaruhi. Jadi minimal terdapat 1 variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan dalam menjelaskan variabel terikat. Angkanya kita ambil dari tabel ANOVA. Nah, dari tabel ANOVA ini ada F kan? Gampangnya adalah kita lihat ini F, ini signifikan. Jadi ini kalau kalian perhatikan tabel ini itu sama seperti tabel ANOVA yang kita pakai manual kemarin. Jadi ini adalah jumlah kuadrat atau JK-nya, ini adalah DF-nya atau derajatnya, ini adalah RK-nya, rata-rata kuadrat, lalu ini F-nya. Nah, di sini signifikannya adalah 0,00. Jadi kita ambil 0,00, diperoleh dia kurang dari 0,05, berarti H0-nya ditolak. Kesimpulannya, terdapat minimal 1 variabel bebas yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan variabel terikat. Karena ada minimal 1, ternyata kita cek di sini ada dua-duanya punya pengaruh, kayak gitu. Bisa jadi salah satu, bisa jadi semuanya, kayak gitu. Yang terakhir, persamaan regresi. Ini kita ambil sama dari tabel koefisien, cuman di sini regresinya regresi ganda. Nah, kita ambil sama dari sini unstandardized coefficients. Kita ambil B-nya. Di sini ada 3,693, 0,508, 0,658. Oh ya, kalau minus nanti ada minusnya kayak gini ya. Kayak gini minus. Tapi di sini karena ini positif semua, berarti kita pakai plus. Oke, jadi kita dapat Y sama dengan 3,693 plus 0,508 X1 plus 0,658 X2. Artinya, setiap kenaikan satu satuan situasi lingkungan, berarti X1, akan mengakibatkan kenaikan kinerja, karena ini plus, sebesar 0,58 satuan dari angka ini. Dengan menganggap iklim komunikasi konstan. Jadi X2-nya kita anggap konstan. Dan setiap kenaikan satu satuan iklim komunikasi, berarti X2, akan mengakibatkan kenaikan kinerja sebesar 0,58 dengan menganggap situasi lingkungan konstan. Jadi untuk persamaan regresi ganda di sini
kita interpretasinya satu persatu variabel, di mana variabel lain dianggap konstan, harus dianggap konstan. Karena kalau nggak dianggap konstan berarti mereka juga mempengaruhi, mereka akan menambah atau mengurangi nilai dari Y. Jadi gitu. Harus ini ada tambahan dengan menganggap iklim komunikasi konstan, dengan menganggap situasi lingkungan konstan, itu wajib ditulis. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga ini membantu, semoga ini mempermudah kalian untuk belajar. Jika ada yang masih mau ditanyakan, bisa ditanyakan di forum atau bisa ditanyakan lewat Instagram saya atau mungkin lewat email juga bisa, terserah. Oke, sekian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih.